Maka itu dikatakan bahwasannya innallaha wakala bi malakan yuballighuni an ummati salata man yusalli alayya au salaman man yusallim alayya. Dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Muhammad sosok malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dina Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita kekuatan iman Islam sehingga kita masih bisa menjalankan perintah Allah dan juga meninggalkan larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang baik ini sedikit saya ingin membicarakan mengenai daripada keutamaan orang yang bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena salawat yang diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk memberikan salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan satu amalan yang amat sangat luar biasa. Mempunyai kebaikan-kebaikan dunia maupun kebaikan daripada akhirat. Semata-mata karena kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Dan Allah memuliakan Nabi Muhammad dengan semulia-mulianya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an bahwasanya sesungguhnya Allah dengan para malaikat-malaikatnya yusalluna 'alan nabi, senantiasa memberikan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yusalluna 'alan nabi listimrar, untuk selama-lamanya. Pada masa hidupnya Nabi, Allah senantiasa memberikan salat kepada Nabi. Di alam barzakh pun Allah senantiasa memberikan salat kepada Nabi. Bahkan kelak nanti pun di akhirat Allah senantiasa memberikan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengucapkan salawat, melakukan salawat kepada Nabi SAW. Allah mengajak daripada kita sebagai hambanya untuk senantiasa ikut bersolawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana para malaikat Allah juga senantiasa bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan, wa man yuridu an yadkhula ma'iyah ma'allahu malaikatihi fayusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ingin bersama dengan Allah dan malaikatnya di dalam memberikan salawat kepada Nabi SAW, maka bersalawatlah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat kita bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti kita ikut bersama-sama dengan Allah dan malaikatnya memberikan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bahkan dikatakan, fala yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam illa mu'min. Tidaklah seseorang itu bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali ia dinyatakan sebagai orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dikatakan wala yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam illa sa'id. Dan orang yang suka bersolawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan orang yang bahagia. Bahagia dalam kehidupan dunia, bahagia dalam kehidupan akhirat. Bagi mereka-mereka yang mendapatkan kesempatan untuk bisa bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan, mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala bersolawat. Mungkin kita mengerti, kita mengetahui bahwasanya kita diperintah untuk bersolawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi terkadang mulut kita sehari-hari enggak bisa bersolawat. Kita bisa berbicara dengan berbagai macam pembicaraan, kita bisa beraktivitas dengan segala macam aktivitas, tapi saat kita untuk bersolawat, kadang-kadang terasa susah untuk bersolawat. Bahkan kadang terlupakan sampai seharian pun kita enggak bersolawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang tidak bersolawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dinyatakan wa man la yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam illa ba'id. Orang-orang yang tidak melaksanakan solawat kepada Nabi Muhammad SAW sehari-harinya, maka ia adalah orang yang jauh. Jauh dari Allahnya, jauh dari Nabi-Nya, jauh dari kebaikannya. Nah, inilah merupakan sesuatu amalan yang istimewa yang wajib kita harus memperhatikan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita sehari penuh kosong daripada sholawat kepada baginda Rasulullah SAW, sedangkan Allah senantiasa untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah. Begitu juga para malaikat-malaikatnya. Maka kita sudah selayaknya umat Islam pandai-pandailah bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan amalan yang pintas, yang singkat, tetapi mengangkat derajat seseorang tersebut dengan derajat yang setinggi-tingginya. Karena orang yang paling dekat kelak nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk menghubungkan diri kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana hubungan kita dengan Rasulullah? Maka jawabannya adalah aktsiris salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah diucapkan, tetapi nilai pahalanya luar biasa. Maka itu dikatakan bahwasannya innallaha wakala bi malakan yuballighuni an ummati salata man yusalli alayya au salaman man yusallim alayya. Dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Muhammad sosok malaikat yang menunggu di atas kuburan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa itu malaikat? Untuk menyampaikan salawat dan salam daripada umatnya. Jadi kalau kita ini dimanapun kita berada, kemudian kita bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka salawat dan salam yang kita sampaikan ini, yang kita ucapkan ini akan sampai kepada malaikat yang menjaga daripada kuburan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat itu akan menyampaikan pula kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan menyebutkan nama kita dan menyebutkan nama daripada orang tua kita. Malaikat akan mengatakan, fulan bin fulan yusalli wa yusallim alaika ya Rasulullah. Si fulan disebut namanya, dan juga si fulan bin fulan, artinya nama ayahnya juga disebut.
bahwa dua orang tersebut bersolawat kepada engkau ya Rasulullah. Ini kalau kita disebut nama kita di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan juga nama orang tua kita disebut di hadapan Nabi. Maka dengan sendirinya Nabi suatu saat pasti akan kenal kepada kita. Dan kita membutuhkan kelak nanti di hari akhirat menjadi umat Nabi Muhammad yang dikenal oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjadi umat yang diakui oleh Nabi Muhammad. Maka saat inilah selagi kita masih hidup, kita mendapatkan kesempatan yang sebesar-besarnya untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama mengatakan bahwasannya, mengapa ada malaikat yang harus menyampaikan salawat dan salamnya umat Nabi Muhammad kepada baginda Rasulullah? Mengapa tidak itu salawat dan salam langsung aja tanpa malaikat untuk sampai kepada Rasulullah SAW? Maka sebagian ulama mengatakan bahwasannya salawat dan salam yang kita baca ini mungkin ada sesuatu yang kurang beres, mungkin ada sesuatu yang kurang khusyuk, mungkin ada sesuatu yang kurang serius di dalam bersolawat. Maka saat itu disampaikan ini kepada malaikat, malaikat yang akan membentuk salawat tersebut dengan seindah mungkin dan kemudian disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang kita bersolawat kepada Nabi, mungkin dalam solawat kita ada kekurangan, ataupun ada kesalahan di dalam bacaan dan sebagainya, maka sesungguhnya salawat itu akan diterima terlebih dahulu oleh malaikat. Dan malaikat inilah yang akan memperbaiki salawat kita, sehingga salat kita udah layak dan pantas untuk disampaikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menerima salawat kita, salam kita dengan sesempurna mungkin dan sebaik-baik mungkin. Maka dari itu, mari kita pandai-pandai bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad? Jawabannya adalah dengan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah modal yang terbesar, yang terbaik daripada segala kebaikan. Karena hubungan kita dengan Rasulullah SAW adalah hubungan yang paling erat, hubungan mahabbah, hubungan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Al-Imam Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, beliau pernah mengatakan mahabbatun Nabi hiya al-hasanatu allati la tadurru ma'aha sayyi'atun wa adamu mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam hiya as-sayyi'atu allati la tanfa'u ma'aha hasanatun. Dikatakan bahwasanya cintanya seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan kebaikan. Bahkan yang sesungguh-sungguhnya kebaikan itu adalah kecintaan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kecintaan tersebut, kebaikan tersebut la tadurru ma'aha sayyi'atun. Maka tidak akan membahayakan bagi orang yang betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad dosa atau kesalahan yang pernah ia lakukan. Wa adamul mahabbah, tapi sebaliknya. Orang yang tidak betul-betul mencintai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya itu adalah sayyi'atun, itu adalah kejelekan. Allati la tanfa'u ma'aha hasanatun. Yang mana kejelekan orang yang tidak cinta kepada Nabi adalah amalan-amalan kebaikannya pun tidak ada artinya sama sekali. Apa artinya orang melakukan suatu amalan-amalan kebaikan tapi dia tidak mencintainya? Dan sebaliknya, seseorang yang mungkin banyak atau ada kesalahan-kesalahannya, tapi dia mempunyai kecintaan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang begitu mendalam, itu akan meringankan daripada dosa-dosa apa yang ia pernah lakukan. Maka dari itu, kita dianjurkan untuk banyak-banyak untuk mencintai kepada baginda Rasul. Bahkan dikatakan bahwasannya iblis mengapa dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa kana iblis abadallah wa ma ahabbahu. Iblis dulu adalah termasuk salah satu hamba Allah yang senantiasa beribadah
kepada Allah. Tetapi ibadahnya iblis kepada Allah bukan karena cintanya kepada Allah. Dia hanya ibadah sesuai dengan perintah, tapi rasa cinta kepada Allah tidak ada. Maka saat iblis melakukan suatu kesalahan, maka Allah kutuk daripada iblis tersebut dan dilaknatnya. Sebaliknya Nabi Adam alaihissalam, dia juga beribadah kepada Allah. Dan dia saat ia beribadah kepada Allah dengan penuh kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saat ia melakukan kesalahan atau kekeliruan, ghufiralah wa rahimah, maka Allah pun mengampuninya. Dan Allah pula merahmati daripada Nabi Adam alaihissalam.